Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mualimatus Solihah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5, Lokal D dengan NIM 19112482. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Hadis Tarbawi 1 dengan Bapak dosen pengampu Dr. Nur Habibullah MPDI. Baiklah, langsung saja ke video selanjutnya. Baiklah, di video kali ini saya ingin menjelaskan pengertian dari perilaku terpuji dan perilaku tercela beserta contohnya. Nah, yang pertama ada perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji ini merupakan sifat yang terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Perilaku ini bagi setiap muslim perlu diketahui dari sumber Al-Quran dan hadis. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan di kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah, kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan negara. Adapun keutamaan perilaku terpuji disebutkan dalam hadis, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di punggung, tapi sangat berat di timbangan pada hari kiamat kelak?" Abu Dzar menjawab, "Hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Demi Allah, yang tanganku berada di genggamannya, tidak ada makhluk lain yang dapat bersolek dengan dua hal tersebut." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ada beberapa sifat yang dapat dimasukkan dalam kelompok perilaku terpuji, yaitu pertama, contoh perilaku terpuji terhadap Allah. Perilaku terpuji terhadap Allah diartikan sebagai tingkah laku manusia sebagai makhluk ciptaannya, yang pada prinsipnya manusia yang beriman dan berakhlak mengakui terhadap keesaan Allah yang telah menciptakan manusia menjadi makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Allah telah menciptakan manusia dengan tubuh yang kokoh dan sempurna serta melengkapinya dengan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, akal pikir, dan hati nurani. Manusia harus bersyukur dengan panca indera yang diberikan Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna, sudah sepantasnya manusia mensyukuri siapa yang telah Allah berikan dan menggunakan alat panca indera tersebut untuk memperhatikan bukti keesaan Allah, serta saat taat dan patuh kepadanya. Dan di bagian kedua ada contoh akhlak mulia terhadap sesama manusia. Satu faktor kuatnya iman seseorang terlihat dari perilakunya sehari-hari terhadap orang lain. Bagi muslim yang menaati peraturan akan tercermin akhlak mulianya terhadap sesama. Contohnya, menjaga hubungan baik, seperti halnya saling tolong-menolong dengan tetangga, saling memberi jika ada rezeki lebih, atau saling membantu dalam hal kebaikan. Nah, terus ada berkata benar. Semakin hari, semakin banyak informasi yang di luar pemikiran kita, membuat masukan atau opini yang salah dan masyarakat terkadang mengikuti berita yang ternyata tidak benar kenyataannya. Terus tidak meremehkan orang lain. Allah memerintahkan bagi orang yang beriman untuk tidak merendahkan orang lain. Terus ada contoh perilaku terpuji terhadap diri sendiri, yaitu selain perilaku kepada Allah dan terhadap sesama manusia, tak lupa perilaku terhadap diri sendiri yang artinya menjaga sifat jasmani dan rohani semakin lebih baik setiap waktunya dengan cara memelihara kesucian dan kehormatan diri. Yang kedua, qanaah, menerima apa adanya pemberian dari Allah, terus berdoa kepada Allah serta sabar dengan ketentuan Allah. Ada lagi tawakal kepada Allah serta rendah hati. Nah, di bagian kedua, perilaku tercela disebut juga
sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungannya, agar setiap muslim menghindari sifat tercela karena ini sangat merusak kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Sebagai manusia yang beriman, kita harus menjauhi perilaku ini sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa keterangan dari Rasulullah SAW bersabda, seandainya akhlak buruk itu seseorang yang berjalan di tengah-tengah manusia, ia pasti seseorang yang buruk. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan perangaiku jahat. Terus Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya perilaku tercela merusak kebaikan sebagaimana cuka merusak madu. Begitu juga hubungan dengan Allah, halnya seperti musyrik, merupakan mempersekutukan atau meminta selain kepada Allah dengan makhluknya, seperti menyembah berhala, termasuk dalam hati yang musyrik, karena ini bertentangan dengan ajaran tauhid. Terus takabur, sikap yang menyombongkan diri dan tidak mengakui kekuasaan Allah di dalam ini. Adapun yang menyebabkan seseorang menjadi takabur karena rupa, tampan atau cantik, kedudukan jabatan yang tinggi, kekayaan dan lain-lain sebagainya, salah satu ayat Allah yang menerangkan ketakaburan manusia. Terus murtad, yaitu sifat mengganti keyakinan diri dan beralih ke keyakinan yang lain dari agama Islam atau keluar dari agama Islam, maka akan mendapatkan hukuman riddah, hukuman mati saat di akhirat kelak. Terus ada sifat yang mudah marah, yaitu kondisi emosi yang tidak bisa terkontrol yang mengakibatkan perilaku yang tidak menyenangkan orang lain, iri hati atau dengki. Terus hasad, yaitu sikap seseorang yang ingin menghilangkan kebahagiaan atau kenikmatan orang lain dan rasa ingin menggagalkan kebaikan orang lain karena berhasil menjadi lebih baik dan sukses. Sekian penjelasan dari saya. Kita masuk pada video selanjutnya. Baiklah, kita masuk pada video menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari Hidayatullah. Apa hikmah dari memiliki perilaku terpuji? Yaitu hikmah dari memiliki perilaku terpuji ini adalah dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, disebutkan bahwa seorang muslim yang memiliki sifat terpuji akan dekat dengan Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis berikut ini, yaitu orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki perilaku terpuji. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, terus yang kedua, berat timbangan di hari kiamat. Memiliki perilaku ini, seorang muslim yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir. Tak hanya itu, seorang muslim yang memiliki perilaku ini juga dapat menggapai derajat seperti orang yang berpuasa atau sholat, sebagaimana dalam hadis, yaitu tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Terus pertanyaan dari Yuli Andini, mengapa kita harus memiliki perilaku terpuji? Yaitu karena dengan akhlak terpuji kita dapat hal yang baik. Di antaranya perilaku terpuji membuat kualitas diri seorang menjadi tinggi. Jika sesama orang memiliki akhlak terpuji, maka hidup bermasyarakat akan menjadi lebih tentram dan nyaman. Seseorang yang memiliki
akhlak terpuji merupakan orang yang menjalankan perintah Allah. Seseorang yang berperilaku terpuji sama dengan orang yang meneladani perilaku Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, pertanyaan dari Latiful Ansori. Coba jelaskan kembali hadis tentang perilaku terpuji. Adapun disebutkan dalam hadis yang salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di punggung tetapi sangat berat di timbangan pada hari kiamat kelak?" Abu Dzar menjawab, "Hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Demi Allah, yang tanganku berada di genggamannya, tidak ada makhluk lain yang dapat bersolek dengan dua hal tersebut." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Terus pertanyaan dari Rizky Ripazo, apa contoh dari perilaku terpuji? Yaitu yang pertama ada contoh perilaku terpuji terhadap Allah, di antaranya ikhlas, yang artinya suci, murni, jernih, tidak tercampur dengan yang lain. Perbuatan seseorang yang dikatakan suci apabila dikerjakan hanya karena Allah semata, dengan niat yang ikhlas, menjauhkan dari riya, menunjukkan kepada orang lain ketika melakukan amal yang baik. Terus bertaubat, yaitu suatu sikap yang menyesali perbuatan buruk yang dilakukan, berusaha untuk menjauhkan segala larangannya, serta melakukan perbuatan baik. Ada lagi yang ketiga, bersabar. Nah, bersabar ini dapat menahan diri pada kesulitan dengan berbagai ujian, serta mencari ridhonya. Nah, contoh akhlak mulia terhadap sesama manusia. Salah satu faktor kuatnya iman seseorang yang terlihat dari perilakunya sehari-hari. Bagi muslim yang menaati peraturan akan tercermin akhlak mulia yang terhadap sesama. Yang pertama yaitu menjaga hubungan baik, seperti halnya saling tolong-menolong dengan tetangga, saling memberi jika ada rezeki lebih, atau saling membantu dalam hal kebaikan. Terus berkata benar. Semakin hari semakin banyak informasi yang di luar pemikiran kita membuat masukan atau opini yang salah, dan masyarakat yang terkadang mengikuti berita yang ternyata tidak benar kenyataannya. Yang ketiga, meremehkan orang lain. Allah memerintahkan bagi orang yang beriman untuk tidak merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih baik padahal tidak sadar ada yang lebih baik dan lebih berpikiran daripada luasnya pemikiran kita. Dan contoh terakhir ada terhadap diri sendiri, yaitu memelihara kesucian dan kehormatan diri. Yang kedua, qanaah, menerima apa adanya pemberian dari Allah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah serta sabar dengan ketentuan Allah. Terus tawakal kepada Allah serta rendah hati. Terus ada pertanyaan dari Muhammad Fadil, apakah dengan memiliki perilaku terpuji bisa menambah keimanan kita? Jawabannya yaitu perilaku terpuji merupakan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sebagai seseorang muslim, hendaknya kita harus memiliki perilaku terpuji yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan meneladani perilaku terpuji, kita bisa menjaga harga diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Terus ada pertanyaan dari Muhammad Ridho, mengapa Allah melarang kita melakukan perilaku tercela? Jawabannya, karena perilaku ini dapat menimbulkan dosa besar dan dapat merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjauhi perilaku ini. Terus pertanyaan dari Rizka Triandani, dalam hal ini, akhlak tercela merupakan akhlak yang dibenci Allah. Bagaimana menyikapi orang yang memiliki perilaku tercela? Jawabannya, dengan menuntun ke jalan yang benar, tetap pada pendirian kita, mengajaknya untuk melakukan hal-hal yang positif, karena seperti ini bukan untuk dijauhi. Karena ketika kita jauhi, maka tidak ada pembenaran yang didapatnya, maka mereka semakin terjerumus pada perilaku yang tidak baik. Sebaiknya kita menuntunnya kepada
ke arah jalan yang benar. Pertanyaan dari Saifullah Ansari, hadis yang menjelaskan tentang akhlak tercela. Sebagai manusia yang beriman, kita harus menjauhi akhlak tercela sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa keterangan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, seandainya akhlak buruk itu seseorang yang berjalan di tengah-tengah manusia, seseorang yang buruk sesungguhnya Allah tidak menjadikan perangaiku jahat. Terus Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya akhlak tercela merusak kebaikan sebagaimana cuka merusak madu. Pertanyaan dari Muhammad Muhlisin, bagaimana cara menjauhi perilaku tercela? Yang pertama, jadikan agama sebagai pedoman. Yang kedua, selektif dalam memilih teman. Dan yang ketiga, Anda harus punya prinsip hidup. Jangan mudah ikut-ikutan. Terus seringlah introspeksi diri dan isi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Pertanyaan dari M. Iksan, amalan apa yang bisa menjauhkan dari perilaku terpuji terhadap diri sendiri? Yaitu sebenarnya ada orang yang telah terlanjur mengerjakan sesuatu kesalahan itu masih ada waktu untuk memperbaiki dirinya, yaitu dengan jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dan memohon bimbingan kepada Allah agar tidak mengerjakan kesalahan lagi. Maka sangat tercela kalau ada orang yang mencari kesalahan orang lain dan menyebarluaskan rahasia orang sehingga orang yang bersangkutan merasa tidak enak hati, bahkan bisa sakit hati dan bisa terjadi permusuhan, dendam, dan penganiayaan serta pertumpahan darah. Sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mampir pada video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.